selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 Juni 2023 dengan judul Hati Kita Disegarkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau layak dipuji dan disembah siang dan malam, karena Tuhanlah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Terlebih telah menjaga kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita terus-menerus rugi ketika kita menolak hak istimewa berkumpul bersama untuk saling menguatkan dan menyemangati satu sama lain dan pelayan kepada Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman-Nya menjadi hilang kejelasannya dan kepentingannya di dalam pikiran-pikiran kita. Hati kita tidak lagi diterangi dan dibangunkan oleh pengaruh yang menyucikan, dan kita menurun dalam kehidupan kerohanian. Dalam pergaulan sebagai orang Kristen, kita kehilangan banyak hal karena kurangnya simpati terhadap satu dengan yang lain. Orang yang menutup dirinya hanya untuk dirinya sendiri tidak sedang menggenapi tempat yang Tuhan rencanakan baginya. Pertumbuhan yang baik dari elemen-elemen sosial dalam karakter kita akan mendorong kita untuk bersimpati dengan orang lain dan menjadi suatu cara untuk mengembangkan dan memperkuat kita dalam pelayanan kepada Tuhan. Jika orang-orang Kristen bergaul bersama saling membicarakan satu sama lain tentang kasih Tuhan dan tentang kebenaran penebusan yang berharga, maka hati mereka sendiri akan disegarkan dan mereka akan saling menyegarkan satu sama lain. Disalin dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 174 dan 175. Kita semua adalah anak-anak dari satu Bapa yang saling bergantung satu terhadap yang lain. Untuk memperoleh kebahagiaan, tuntutan-tuntutan Allah dan kemanusiaan ada di atas pundak kita. Dengan mengusahakan pemeliharaan yang sepantas atas unsur-unsur sosial dari sifat kita, akan menyebabkan kita merasa simpati kepada saudara-saudara kita dan memberikan kepada kita kebahagiaan dalam usaha menjadi berkat bagi orang lain. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 161. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami
Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Jika orang-orang Kristen bergaul bersama, saling membicarakan satu sama lain tentang kasih Tuhan dan tentang kebenaran penebusan yang berharga, maka hati mereka sendiri akan disegarkan dan mereka akan saling menyegarkan satu sama lain. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau curahkan hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka masing-masing dapat menjalankan roda pemerintahan di wilayah mereka masing-masing, boleh sesuai dengan amanat dan titah dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Terlebih hamba-Mu Dr. Raymond agar dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya boleh sesuai dengan keteladanan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami juga berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah dengan hikmat sorga agar dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar kepada Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.